Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Tentunya kita tidak ingin musibah terus-menerus melanda kita, musibah terus-menerus menimpa kita. Kita ingin segera agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dari kita, mengangkat musibah dari negeri kita, sehingga kita hidup dalam keamanan dan dalam kebaikan. Maka apa saja yang harus kita lakukan? Yang terpenting adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan di darat, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya tanaman-tanaman, kekeringan, paceklik dan sebagainya. Juga kerusakan di laut, berkurangnya ikan dan seterusnya. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena dosa-dosa manusia. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka merasa dari apa yang mereka perbuat berupa dosa-dosa, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa mereka dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan, kita harus kembali kepada Allah, juga harus memperbanyak tobat dan istighfar, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Tentunya tobat dan istighfar ini bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, astagfirullah, astagfirullah, yaitu merupakan salah satu bentuk tobat. Namun yang terpenting adalah terkumpul syarat-syarat tobat sehingga tobat kita diterima oleh Allah, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meninggalkan dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu, kemudian berazam, bertekad untuk tidak kembali ke dosa-dosa yang kita perbuat. Jangan sampai hanya sekedar meninggalkan, tapi ketika nanti ada kesempatan kembali berbuat dosa lagi. Tidak. Ini tobat yang tidak diterima. Orang mungkin tidak merokok. Karena apa? Karena tidak punya uang. Ketika sudah punya uang lagi, membeli lagi, maka tobat yang seperti ini atau meninggalkan dosa yang seperti ini belum dianggap sebagai tobat. Karena apa? Dia tidak berbuat dosa bukan karena meninggalkan, bukan karena Allah, karena memang tidak mampu. Ketika sudah ada kemampuan, ya dia kembali lagi ke dosa tersebut, maka tobat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berazam, bertekad dan menyesali atas dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu. Betapa banyak orang-orang yang ketika berbuat dosa mereka justru bangga dengan dosa-dosanya. Malamnya berbuat dosa, di pagi harinya menceritakan dosa-dosanya kepada teman-temannya. Tadi malam saya berzina, tadi malam saya minum minuman keras, sekian botol belum mabuk dan seterusnya. Masya Allah. Orang-orang seperti ini justru yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya dia terang-terangan di dalam berbuat dosa. Dan apabila dosa-dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia, maka segera kembalikan hak-hak tersebut. Jangan sampai kita menzalimi orang